Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah review chapter 390, di mana pada chapter tersebut kita mendapati kalau drama keluarga Todoroki yang panjangnya minta ampun itu akhirnya berakhir happy ending. Tapi setelah kita membaca chapter 390, lantas banyak pertanyaan yang muncul, seperti bagaimana nasib Quirk Engine milik Ida nantinya. Apakah rusak parah hingga Quirknya tak berfungsi lagi? Kemudian bagaimana cara Dabi ditaklukkan dan lain sebagainya. Untuk itu kita akan bahas di konten detail kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Rusaknya Quirk Engine. Pada awal chapter 390, kita mendapati panel yang menunjukkan knalpot di betis Ida yang sudah hancur. Ini disebabkan karena Ida memaksa Quirk Engine-nya untuk menciptakan kecepatan super selevel kecepatan transonic atau setara dengan kecepatan pesawat jet tempur. Dan akhirnya Ida mengalami overheat sehingga membuat dia tak bisa lari lagi. Sekarang timbul pertanyaan, apakah Quirk Engine milik Ida ini sudah rusak? Dan apakah rusaknya mesin ini bisa diperbaiki? Atau justru bakal membuat Quirk Ida sepenuhnya tak bisa digunakan lagi nantinya. So, kita harus memunculkan spekulasi untuk menjawab hal ini. Pertama, kita harus tahu dulu kalau kecepatan Quirk Engine milik Ida dibatasi oleh overheat pada mesin, yang jika Ida mencoba untuk melampaui batasan kecepatan yang mampu dia tanggulangi, maka ada resiko yang menunggu untuk Ida dapatkan, yakni overheat atau kerusakan mesin. Apabila overheat sudah terjadi pada Ida, maka dalam waktu beberapa jam atau hari, Ida tak bisa menggunakan Quirk Engine-nya. Tapi yang kita lihat di chapter ini, Ida benar-benar memaksa Quirk-nya hingga sampai ke level kecepatan transonic. Level kecepatan transonic itu berapa sih kapasitasnya? Jika kita lihat kecepatan rata-rata pesawat jet tempur, rata-rata kecepatannya berada di 1000 km per jam. Artinya Ida sudah memaksa Quirk-nya untuk sampai ke kecepatan 1000 km per jam, yang cepatnya 2 tingkat di atas kecepatan suara. Gila gak tuh cepatnya kayak gimana? Kembali ke pertanyaan awal, apakah Quirk Engine ini bakal rusak nantinya? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Kalau Quirk Engine ini akan rusak setelah ini, maka itu adalah resiko yang harus terjadi. Sebab ada batasan Quirk yang Ida ambil, sehingga resiko kerusakan mesin bakal terjadi. Ya, buktinya bisa dilihat kalau knalpot Ida sampai rusak ya kan? Maka dari itu sedikit menjelaskan kalau Quirk Engine milik Ida sepertinya sudah rusak dan memerlukan waktu yang lama untuk memperbaiki. Maksudnya penyembuhan lah namanya. Kan ini mesin organik ceritanya. Atau mungkin Quirk Engine ini justru akan berevolusi menjadi jauh lebih overpower. Alasannya karena kita harus sadari dua hal. Pertama, Quirk itu seperti otot yang ketika terus dikembangkan dan dipaksa sampai ke tingkat maksimal, maka Quirk itu akan berkembang menjadi lebih kuat. Dan kedua, Quirk Mutant Engine ini sifatnya unik, di mana ketika mesin dan knalpotnya dirusak atau dilepas, maka ketika sembuh, kekuatan respiroturbonya akan semakin kencang. Hal ini dibuktikan saat Ida melepas knalpot mesin di betisnya, yang nantinya ketika knalpot lama dilepas, maka knalpot baru akan muncul dan kecepatan respiroturbonya akan semakin meningkat. Nah, yang terjadi di chapter ini adalah knalpot Ida terlihat rusak, sehingga bisa jadi kedepannya bakal sembuh dan meregenerasi mesin dan knalpotnya menjadi semakin cepat. Jadi kesimpulannya, bisa saja Quirk Engine rusak karena resiko overheat, dan bisa juga Quirk Engine milik Ida justru akan jauh lebih kencang di kemudian hari karena terjadi regenerasi pada Quirk Engine. Bagaimana cara Dabi dibukukan? Sebenarnya kita sudah jelas tahu kalau berkat jurus baru Soto, yakni Great Glacial Aegir, yang membuat ledakan super dingin pada Dabi, sehingga ledakan panas yang harusnya terjadi akhirnya berhasil digagalkan. Namun, apakah berkat jurus Soto ini sehingga Dabi bisa ditaklukkan? Jika kita perhatikan lebih detail, sepertinya jurus Soto ini hanya sebagai pendukung eksternal agar terbukunya Dabi, dan justru pemicunya ada pada Dabi itu sendiri. Loh kok bisa? Jadi gini penjelasannya. Di salah satu panel, Soto mengonfirmasi sendiri kalau jurus barunya ini masih belum cukup untuk membekukan Dabi. Artinya Soto sadar bahwa kekuatan esnya belum bisa mengalahkan panasnya api biru yang Dabi ciptakan. Kemudian Natsuo juga menyadari kalau Dabi ini ternyata beku dari dalam, maksudnya dari dalam tubuhnya. Sehingga dari dua konteks ini, maka kita akan dapat mengambil kesimpulan bahwa jurus es milik Soto hanyalah pendukung untuk terjadinya reaksi beku atau perubahan suhu pada Dabi. Dan yang membekukan dirinya sendiri justru adalah Dabi itu sendiri. Acuannya dapat kita lihat pada chapter 387, di mana Dabi secara tiba-tiba
saja membangkitkan kekuatan es dari dalam tubuhnya. Yang kekuatan ini bangkit akibat dari quirk milik Dabi yang berada di kondisi hysterical quirk. Artinya kekuatan es memang sudah bangkit pada Dabi dan ini dianggap sebagai pemicu. Sedangkan kekuatan es yang Soto berikan untuk membekukan Dabi adalah pendukung untuk memicu kekuatan es pada Dabi aktif secara menyeluruh, yang akibatnya membuat ledakan panas akhirnya gagal dan Dabi sepenuhnya membeku menjadi es. Kemungkinan inilah penyebab Dabi bisa ditaklukkan. Makanya pas baca chapter kali ini saya cukup heran. Lah, kekuatan es punya Dabi kemana dong? Kan sudah ditampilkan sebelumnya. Apakah itu hanya gimmick belaka? Tentu tidak kan? Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan es milik Dabi lah yang memicu pembekuan pada tubuhnya sendiri, sedangkan Soto di sini mendukung kekuatan es Dabi agar ledakan panas yang ditimbulkan Dabi bisa digagalkan. Final Todoroki Family. Akhirnya keluarga Todoroki menyelesaikan masalahnya masing-masing, di mana pada akhirnya mereka saling meminta maaf dan saling mengakui kesalahan mereka di masa lalu. Soto juga mengakui kalau sebenarnya Dabilah si anak mahakarya Endeavor dan bukan Soto yang selama ini Endeavor kira. Lantas pertanyaannya, jika sudah seperti ini, apa yang terjadi pada masing-masing keluarga Todoroki ke depannya? Pastinya Dabi setelah ini harus menerima hukuman atas dosa-dosanya selama ini, di mana dia adalah penjahat yang membantu All For One untuk menguasai Jepang. Ya, saya rasa Dabi harus menerima hukuman, minimal penjara lah ya. Kemudian Endeavor mungkin akan melanjutkan hidupnya sebagai seorang bapak full time bersama keluarganya. Ya, mungkin ini sebagai penebusan dosa Endeavor karena sudah menjadi bapak yang jahat dan akan membuat Endeavor pensiun dari program pahlawan. Dan Soto sepertinya akan melanjutkan legasi Endeavor untuk melampaui All Might. Serta Mama Rei, Natsuo, dan Fuyumi mungkin akan melanjutkan hidupnya dengan normal kembali. So, chapter kali ini bagus sekali, cukup menyentuh hati saya rasa. By the way, My Hero Academia chapter 391 libur dulu minggu ini karena kesehatan Bang Hori yang masih terganggu. Kita doakan kesembuhan Bang Hori agar My Hero Academia terus berlanjut. Amin. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.